Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 dari Kota Kediri. Perkenalkan saya Witanto. Saya Windy Astuti. Saya Siti Mutmainah. Saya Alaikan Fidul Mubarok. Kami akan mempraktekkan praktek coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Wid, gimana kabarnya? Alhamdulillah, waalaikumsalam Bu Windy. Alhamdulillah, saya hari ini fresh, segar, sehat Bu Windy. Ya. Kalau kabarnya Bu Windy bagaimana ini? Ya, alhamdulillah baik juga Pak. Begini Pak, katanya pagi ini Pak Wid sama Bu Mut mau melakukan coaching ya Pak ya? Ya Bu, betul sekali. Pagi ini kira-kira jam 8 nanti saya akan melakukan coaching bersama Bu Siti Mutmainah, Bu. Iya, baik Pak. Kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Pak Wid kembangkan nanti ya Pak ya. Nah, maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang Bapak laksanakan kepada Bu Siti Mutmainah. Apakah Bapak siap untuk melakukan proses coachingnya? Ya Bu, sebelumnya terima kasih Bu Windy sudah menyempatkan waktu bersedia menjadi observer saat saya melakukan coaching nanti. Saya sudah siap semuanya hari ini Bu. Siap. Baiklah Pak, sebelum Bapak mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan mohon izin ya Pak, nanti saya juga akan bertanya kepada Bapak terkait beberapa hal yang ingin saya sampaikan nanti. Pertama Pak, saya akan menjelaskan dulu terkait dengan rubrik penilaian dari coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Begitu ya Pak Wid? Siap, ya Bu. Dan poin-poin yang akan saya amati saat Bapak melakukan proses coaching nanti yaitu saya akan melihat Bapak melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur TITA yang sudah kita ketahui bersama bahwa alur TITA itu mencakup tujuan umum, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Begitu ya Pak Wid? Ya Bu, siap Bu. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Pak Wid nanti melakukan percakapan coachingnya berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip-prinsip coaching itulah yang nanti membentuk kemitraan dengan coach, kemudian menggali potensi coach dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau presence, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, juga mendengarkan aktif. Nah, ketika Bapak mengajukan pertanyaan yang berbobot itu, perlu mendengarkan dengan rasa. Nah, rasa ini gini Pak Wid maksudnya, yaitu receive, ask atau summarize dan juga appreciate ya Pak ya. Receive itu Bapak bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coach, kemudian Bapak bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu Pak Wid juga nanti bisa merangkum pertanyaan, pernyataan maupun permasalahan dari coach nanti dan Bapak bisa memberikan apresiasi kepada coach. Apakah sudah jelas Pak untuk terkait dengan rubrik penilaiannya? Siap Bu, jelas Bu. Nanti ketika saya melakukan coaching, saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur TITA Bu. Saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching nanti. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas penjelasan dari Ibu Windy tadi tentang rubrik penilaiannya. Oke, baik Pak. Di sini juga mohon izin saya akan bertanya beberapa hal. Yang pertama terkait kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti Pak? Jadi begini Bu, nanti saat melakukan coaching saya ingin 3 kompetensi itu saya kembangkan, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Pak, baik. Nah, kira-kira ada di 3 kompetensi tersebut Pak yang ingin lebih spesifik untuk dikembangkan yang bagian mana Pak? Baik Bu, spesifik yang ingin saya diobservasi itu yaitu pada bagian mendengarkan aktif dan
cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna atau berbobot itu, Bu. Oke, baik Pak Wid. Bagus sekali ini yang ingin dispesifikan gitu ya Pak ya. Ada fokus, terus kemudian ingin menjadi pendengar yang penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya Bu, betul sekali. Oke, kemudian seperti apa Pak indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan pada sesi coaching ini? Oh iya Bu, yang pertama nanti saya akan menyimak dan saya lebih banyak mendengar, Bu. Jadi daripada berbicara lebih banyak, lebih baik saya mendengar serta saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi dari coaching nanti. Yang kedua, saya nanti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari yang saya dengar tadi, Bu. Oke, baik Pak. Demikian ya Pak kegiatan pra-observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Bapak capai dan yang ingin saya observasi. Nah, selanjutnya silakan Pak melaksanakan kegiatan coaching bersama Bu Siti Mutmainah. Nanti setelah coaching kita akan bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Begitu ya Pak ya? Ya Bu, ya terima kasih juga Bu sudah menyempatkan waktu berdiskusi dengan saya sebelum saya melakukan coaching ya Bu ya. Oke, iya baik Pak, sampai ketemu lagi nanti Pak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mut, selamat pagi. Kelihatannya Bu Mut lebih segar dari biasanya. Bagaimana kabarnya Bu Mut? Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Wid. Alhamdulillah saya tambah sehat, selalu baik-baik saja pada pagi hari ini Pak Wid. Bagaimana Pak Wid sendiri Pak? Alhamdulillah saya juga baik-baik saja. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya Bu Mut. Amin Pak Wid. By the way, Bu Mut ketemu saya ini kira-kira ada sesuatu yang ingin disampaikan apa Bu kira-kira? Iya Pak, saya pengennya itu memang ngobrolnya itu agak lama gitu loh Pak. Mungkin kemarin-kemarin kan saya hanya lewat WA saja dan sekarang sudah bisa bertemu dengan Pak Wid ya Pak Wid. Oke, siap dilayani ini Bu. Ya, saya ada satu masalah Pak sebenarnya. Sebenarnya ini kalau karena Pak itu semua wali murid dan itu ke saya yang jadi itu yang membuat itu menjadi masalah saya gitu loh Pak Wita. Oh begitu. Iya. Begini Bu, dari yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira tujuan dan harapan Ibu tentang masalah yang disampaikan tadi kira-kira apa Bu? Saya pengennya ada perubahan dari tenaga pendidikan yang satu ini Pak, kemudian nanti tujuannya itu dan harapan saya itu bisa berubah dari pola dia setiap harinya menjadi bisa lebih baik gitu loh Pak. Ya itu betul Bu. Terus untuk mencapai tujuan dan harapan kira-kira reaksi yang sudah dilakukan Ibu kira-kira apa saja? Kalau untuk masalah saya itu gini Pak, awal mula itu karena di sekolah saya yang komplek itu terdapat salah satu tendik yang memang bekerjanya tidak hanya untuk satu sekolahan, akan tetapi untuk semua sekolah dan dia itu harus melayani, istilahnya melayani kita. Akan tetapi dia cenderung hanya tertuju pada satu sekolah saja, yang notabene padahal kita menggaji beliau itu bertiga, tidak hanya satu saja, tetapi yang dia layani hanyalah satu sekolah saja. Nah itu yang menjadi wali murid itu berbondong-bondong kita menyampaikan ke kita tentang pelayanannya tersebut. Nah meminta untuk menegur atau istilahnya memberi peringatanlah kepada beliau supaya tidak seperti itu. Itu masalahnya seperti itu Pak Wid. Gitu. Oh gitu. Iya. Intinya pelayanan tidak merata gitu. Seperti itu Pak Wid, ya benar sekali Jadi, Pak Wid. saya menangkapnya
wali murid kurang puas gitu ya. Betul sekali. Nah. Jadi tidak hanya wali murid saja Pak Witonto, tetapi semuanya bersama Bapak Ibu guru juga dan staf-staf yang lain yang di sana merasa tidak merasakan apa ya, pemerataan pelayanan kepada kami lah, seperti itu Pak Wit. Oh, betul, iya, saya paham. Dari yang sudah disampaikan Bu Mut tadi, terus langkah-langkah yang rencananya akan dilakukan Bu Mut apa saja? Kalau rencana saya Pak Wit itu secara otomatis saya pasti berdiskusi dengan teman-teman dulu tentang masalah ini dan bagaimana, dan kemudian yang selanjutnya yang dalam waktu dekat yang ingin saya lakukan adalah ke kepala sekolah Pak Wit. Jadi kepala sekolah satu komplek itu kita pinginnya saya aja untuk ngobrol, untuk bisa berdiskusi bagaimana tentang masalah ini, seperti itu Pak Wit. Oh begitu, iya Bu, betul itu, betul sekali. Begini Bu, kan Ibu sudah menyampaikan rencananya, langkah-langkah. Kira-kira nanti yang akan dilibatkan Ibu tentang masalah tersebut di atas tadi, kira-kira siapa saja? Kalau saya yang pertama pasti yang pimpinan ya Pak ya, pimpinan kepala sekolah kita, pemangku kepentingan lah. Yang pertama adalah kepala sekolah. Terus kemudian karena itu tidak hanya milik satu sekolah, istilahnya beliau melayani 3 sekolah, jadi kita dan juga itu menjadi masalah yang pada intinya nantinya kan jadi masalah umum ya Pak ya, tidak hanya satu sekolah saja. Kita itu dengan paguyuban, kemudian dengan komite, yang jelas keterlibatan mereka itu sangat mempengaruhi keputusan selanjutnya, seperti itu Pak Wit. Itu ya Bu. Iya. Ya. Dari yang Ibu sampaikan tadi, saya memahaminya memang ya langkah-langkah tersebut memang harus dilakukan. Cuma sekarang kira-kira dari langkah tersebut apa komitmen Bu Mut terhadap rencana aksi yang dibuat tadi? Jadi begini Pak Wit, untuk komitmen saya yang pertama pasti akan, yang jelas setelah melaksanakan tersebut dan kegiatan itu bisa kita laksanakan, kemudian yang akan kita menyampaikan kesimpulannya terhadap beliaunya, dan selanjutnya itu apapun yang kesimpulannya yang akan kita sampaikan, dan tentunya bisa berdampak baik terhadap semuanya dan bisa kita laksanakan selanjutnya ke depannya, seperti itu Pak Wit. Super sekali Bu, semoga belajar lancar tanpa kendala. Ngomong-ngomong sejauh ini mungkin ada lagi yang akan disampaikan ke saya Bu? Sementara saya cukup itu aja Pak, untuk apa yang ingin saya sampaikan ke Pak Wit tentang hal ini, masalah ini. Oke Bu, oke. Terima kasih kalau begitu. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan Bu ya. Kita akhiri, kita akan ketemu nanti kalau ada waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wit, saya juga merasa senang dan lega akhirnya ada solusi-solusi yang bisa saya lakukan lah. Jadilah semakin lega setelah berbincang dengan Pak Wit. Ya Bu. Wah, luar biasa ya Pak tadi coachingnya. Tadi sudah berjalan dengan lancar, dan kalau saya lihat sudah ada interaksi yang bagus begitu. Nah, kira-kira gimana Pak perasaannya tadi? Ya, saya senang sih Bu, karena saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa saya capai. Saya senang juga bisa bercerita dengan Koci, sehingga semua masalah-masalah yang dihadapi Koci itu bisa disampaikan ke saya Bu, begitu. Oke, baik Pak Wit. Nah, pada saat coaching tadi, kalau merujuk pada indikator ketercapaiannya dari pengembangan yang sudah Pak Wit harapkan pada kompetensi coaching,
Kira-kira apa saja Pak yang sudah berhasil dilakukan pada coaching tadi Pak? Nah, iya Bu, jadi setelah melakukan coaching tadi saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan saya sudah mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur cerita Bu, begitu Bu. Oke, baik Pak. Jadi sudah tercapai ya Pak ya tujuan atau indikator pengembangan yang Bapak harapkan tadi. Kalau menurut saya sih sudah. Oke, ya izinkan saya Pak menyampaikan hasil pengamatan yang tadi saya lakukan ya Pak ya. Oke, siap Bu, siap. Berdasarkan observasi saya Pak, menurut saya Pak Wid percakapan coaching yang dilaksanakan tadi dengan Bu Mut sudah berjalan dengan baik dan Bapak juga sudah melakukan proses percakapan coachingnya sesuai dengan alur cerita, begitu ya Pak ya. Ya Bu, ya. Kemudian Bapak juga sudah menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching itu, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Bapak juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya, begitu Pak. Nah, selain itu Pak Wid juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya melihat Pak Wid sudah fokus menjadi pendengar yang aktif, terus kemudian melakukan kesadaran dengan penuh, terus kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan seperti yang disampaikan tadi sebelum terobservasi seperti itu Pak. Nah, terus kemudian menurut saya Pak sudah bagus sekali itu yang Bapak lakukan gitu lah. Untuk mencapai dengan harapan yang seperti itu tadi saat Pak observasi gitu ya Pak, menurut saya juga sudah tercapai begitu. Kalau menurut Pak Wid bagaimana? Ya Bu, sebelumnya terima kasih, saya senang mendengarnya karena Ibu sudah memberikan umpan balik kepada saya, begitu Bu. Oke, sama-sama Pak Wid. Nah, dari hasil coaching yang baru dilakukan Pak, kira-kira kompetensi apa lagi Pak yang masih perlu dikembangkan di berikutnya Pak? Jadi nanti begini Bu, saya akan terus belajar. Ya. Saya akan berusaha dan terus melakukan latihan dalam kegiatan coaching, sehingga kedepannya nanti saya inginnya saya menjadi lebih baik Bu menghadapi masalah-masalah dari coaching ya, begitu Bu. Ya, wah luar biasa sekali Pak Wid. Semoga nanti dapat tercapai gitu ya Pak ya. Ya, amin. Amin. Dan semoga kompetensi Bapak juga berkembang dengan baik sesuai harapan nantinya. Dan kompetensi-kompetensi yang diharapkan lain juga dapat memperbanyak praktik coaching dalam kegiatan Pak Wid gitu. Iya Bu, ya terima kasih. Oke, ada lagi Pak yang ingin disampaikan? Saya pikir cukup Bu untuk hari ini. Terima kasih Bu sudah menyempatkan waktu untuk saya. Oke, sama-sama Pak, saya juga terima kasih juga, dan kita cukupkan sekian ya Pak. Iya Bu, ya. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tujuan dari supervisi akademik adalah untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk dapat melakukan itu diperlukan paradigma berpikir, bertumbuh, dan keberpihakan pada murid. Apapun pendekatan yang digunakan untuk pengembangan kompetensi, kesemuanya diawali dengan paradigma berpikir yang memberdayakan. Salah satu pendekatan yang memberdayakan adalah coaching. Mengapa coaching menjadi pendekatan yang memberdayakan? Karena diawali dengan paradigma berpikir coaching. Salah satu tujuan pengembangan kompetensi diri adalah agar guru menjadi otonom, yaitu dapat mengarahkan, mengatur, mengawasi, dan memodifikasi diri secara mandiri. Untuk dapat membantu guru menjadi otonom, diperlukan paradigma berpikir dan prinsip coaching bagi orang yang mengembangkan.